البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu, alhamdulillah, kita masih berkaitan dengan perkara yang diistilahkan oleh para ulama, yaitu al-asma wal ahkam, yaitu tentang penamaan golongan-golongan manusia, apakah dia itu mukmin atau fasik atau mubtadi atau kafir, dan ahkam berkaitan dengan hukum orang-orang itu di dalam agama ini dan di akhirat kelak. Baik. Dan tanbih kemarin dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, ketika seseorang tawakuf, yaitu berhenti, tidak menetapkan secara pasti tentang hukum pelaku dosa dari dosa-dosa besar. Dan ketika seorang zahirnya muslim, kemudian dia melakukan dosa dari dosa-dosa besar, maka tentang perkaranya di akhirat itu tawakuf. Kita tawakuf padanya, maksudnya tawakuf kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Cuman hal ini tidaklah menghalangi kita untuk menghukum mereka di dunia. Nah, tidak menghalangi kita untuk memberikan hukuman di dunia. Baik. Kalau itu kemaksiatan, ya kembali kepada penguasa, apakah mau dihukum dera ataukah dihukum ta'zir ataukah di penjara dan seterusnya. Untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan olehnya, kalau itu kebid'ahan, juga misalnya dengan di boikot, dikucilkan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, wa kitabullahi yubayyinu dhalik, fa inna allaha sannafa al-khalqa fihi thalathata asnaf. Ya. Sudah. Mana? Ini hilang, ini tempat saya ini. Mana ini apa? Ini kan. Saya mana? Hah? Yang masih tersisa tandanya di sini. Wa huna yadhhar ghalatut tarafain. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, walakin baqiya huna iskalun yaitu ala kalami syekhi rahimahullah.
wa huwa anna syari'a qad samma ba'd adh-dhunubi kufra. Baik. Dan di sini ikhwan tersisa iskal yang muncul pada perkataan Syekh rahimahullah taala, yaitu bahwasanya pembuat syariat ini telah menamakan sebagian dosa-dosa dengan lafaz kufur, disebut kufur. Nah, qala Allah taala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ini juga Nabi mengatakan sibabul muslim, yaitu mencaci maki. Orang muslim itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu kekufuran. Pembunuhan terhadapnya itu merupakan kekufuran. Hadits muttafaqun alaih min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tarji'u ba'di kuffara yatribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi mengatakan, jangan kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir yang sebagian kalian memukul leher sebagian yang lain, yaitu mengarahkan pedangnya untuk saling bunuh-membunuh. Ini maksudnya. Wa idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Nabi mengatakan juga apabila salah seorang atau seorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh salah satu dari keduanya telah membawa dosa kekufuran tersebut. Faqad ba'a biha, telah kembali dengan membawanya, yaitu dengan membawa dosa kekufuran. Ini hadis-hadis ikhwan muttafaqun alaihima min hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Faman kanat fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza 'ahada ghadar wa idza khasama fajar. 4 perkara yang siapa saja 4 perkara tersebut ada padanya, maka dia adalah munafik khalis. Yaitu munafik yang murni, atau dengan istilah lain munafik 100%. Dinamakan khalis ikhwan li syiddatin nifaqi 'indah. Baik. Ini maksudnya dinamakan khalis. Yang dimaksud dalam hadis, kalaupun makna zahirnya apa? Munafiqun khalisan, tapi itu munafik 100%, munafik murni. Ini makna zahirnya. Tapi yang dimaksudkan di sini diistilahkan dengan munafiqun khalisan ay li syiddatin nifaqi, dikarenakan kuatnya kemunafikan padanya. Walaisal maqsudu annahu sara munafiqan khalisan kafiran yubtinul kufra wa yudhirul iman. Dan bukanlah maksud di sini dia menjadi munafik murni yang kafir, bukan. Yang sifatnya menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Ini beda ya. Kenapa? Karena perkara-perkara nifak yang disebutkan dalam hadis ini adalah nifak amali. Maksudnya kalau seorang kok terkumpul perbuatan-perbuatan ini, maka memang sangat kuat sifat kemunafikan padanya. Cuman belum sampai kemudian dengan hal tersebut dia dihukumi apa? Kafir. Apabila berkata berdusta, dan siapa saja yang ada padanya sebagian dari 4 perkara itu, maka padanya berarti sifat dari
sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yang pertama, idza haddatsa kadzab, jika dia berbicara berdusta. Kalau berbicara berdusta. Oleh karena itulah sifat kadzib ikhwan termasuk di antara sifat mendasar dari orang-orang munafik. Mereka ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menipu mereka. Wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza ahada ghadar, apabila dia membuat suatu perjanjian, persetujuan, maka dia juga yang mengingkarinya. Wa idza khasama fajar, apabila berselisih dia berbuat curang. Baik. Hadis muttafaqun alaih min hadits Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min, dan tidaklah seorang pencuri di saat dia mencuri dia itu mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, tidaklah seseorang meminum khamr tatkala dia meminumnya dia itu mukmin. Wat taubatu ma'rudatun ba'du, dan taubat dipaparkan setelah itu. Ini juga hadis-hadis ikhwanifillah yang butuh untuk seorang memahaminya dengan benar, mengembalikan pemahamannya kepada para ulama. Karena bukan yang dimaksudkan di sini berarti seorang ketika berzina langsung dia dikatakan kafir. Ketika mencuri langsung dikatakan kafir, karena dikatakan di sini tidak beriman. Demikian pula ketika minum khamr. Nah ini pentingnya ikhwan kita mengembalikan pemahaman hadis kepada pemahaman para a'immah, pemahaman para salafun as-salih ridwanullah alaihim. Karena mereka yang diajak bicara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Kemudian para sahabat memahamkan hal itu kepada para tabi'in, dan diteruskan kepada para atba'ut tabi'in dan seterusnya. Oleh karena itulah di antara sebab awal tersesatnya orang-orang Khawarij ikhwanifillah ketika mereka merasa cukup dengan pemahaman sendiri. Merasa cukup dengan pemahaman sendiri. Ini dalilnya. Ini dalilnya, ini aku pahami. Kami mengikuti dalil. Dalilnya sama, Pak. Dalilnya sama, akan tetapi butuh di sini memahami dalil dengan benar. Beristimbat dengan dalil yang benar. Karena orang-orang Khawarij juga mengatakan dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan di awal, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ini Al-Qur'an. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Tapi apakah mereka benar dalam memahami itu? Tidak. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yamruqu minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah ketika dia menembus sasarannya. Jadi saking kuatnya anak panah yang melesat dengan cepat akhwanifillah mengenai sasaran dan tembus, sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersisa di anak panah. Tidak ada yang nempel. Tidak ada yang nempel sama sekali di anak panah itu. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bainal muslimi wa bainal kufri tarkus salah. Antara muslim dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Rawahu Muslim an Jabir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ataka hinan fasaddaqahu aw ata mar'atan fi duburiha faqad kafara bima unzila ala Muhammad.
Siapa saja yang mendatangi kahin, mendatangi dukun, kemudian membenarkannya, datang ke dukun, bertanya, kemudian dibenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu, atau dia mendatangi istrinya dari arah duburnya, yaitu menggauli istrinya tapi dari duburnya, maka ini dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pada hadis ini penyebutan tentang kahin, man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad, ini memiliki penguat-penguat yang sahih dengannya. Di antaranya hadis Jabir dalam riwayat Al-Bazzar, sanadnya hasan untuk hadis Jabir sendiri. Dan juga memiliki jalan yang lain dari Abi Hurairah dan penguat juga dari Imran bin Husain. Baik. Yang dengan penggabungan ini afanifillah, penetapan bahwasanya siapa saja yang mendatangi dukun kemudian membenarkannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini riwayatnya sahih. Adapun berkaitan dengan man ata imra'atan fi duburiha, siapa saja yang mendatangi istrinya dari arah duburnya, yaitu menggaulinya taib melalui dubur, maka untuk riwayat ini riwayat yang lemah. Taib. Riwayatnya lemah. Walaupun jelas berdasarkan dalil yang lain bahwasanya perbuatan itu merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar. Waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafar. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir. Hadis ini akhwan lahu syawahid yuhasan bih, memiliki penguat-penguat yang bisa dihasankan dengannya. Telah kita lewati dulu dengan lafaz man halafa bi ghairillah faqad asyrak, ini lebih masyhur. Rawahu al-Hakim bi hadzal lafaz. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Tintani min fi ummati huma bihim kufrun." Dua perkara pada umatku yang keduanya itu, yang dengan sebab keduanya itu tayyib, padanya kekufuran. Atau tintani min ummati, tintani fi ummati huma bihim kufrun. Dua perkara pada umatku yang dengan keduanya akhwan mereka terjatuh dalam kekufuran. At-ta'nu fil ansab, yang pertama celaan terhadap nasab-nasab, wa niyahatu 'alal mayyit, dan niyahah atas mayit. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Wa nadza'iru dzalika katsiran, dan yang semisal itu banyak dalil-dalil yang keadaannya seperti ini, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala namakan sebagian dosa dengan kekufuran. Taib dihukumi dengan kekufuran, yang di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, yang tentunya hal itu beliau sampaikan dengan wahyu dari Allah. Nah, bagaimana menjawabnya? Wal jawab anna ahla sunnah muttafiquna kulluhum ala anna murtaqibal kabirati la yakfuru kufran yunqalu 'anil millati bil kulliyah. Taib, atau bisa di mabni ma'lum. Yang lebih bagus itu mabni ma'lum. Tempat kalian diharapkan yang kulu. Nah, dengan mabni ma'lum lebih bagus, yang kulu. Bahwasanya ahli sunnah itu telah bersepakat secara keseluruhan bahwasanya murtaqibal kabirati la yakfuru kufran yang kulu 'anil millati bil kulliyah. Kama qalatil khawarij.
Jadi ahli sunnah telah bersepakat secara keseluruhannya bahwasanya pelaku dosa besar tidaklah kafir dengan kekafiran yang memindahkan dia dari agama secara keseluruhan, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Khawarij yang mereka mengatakan pokoknya pelaku dosa besar ya berpindah dari kondisi muslim menjadi kafir secara totalitas. Kenapa ahli sunnah mengatakan demikian, ikhwan? Idz law kafara kufran yanqulu 'anil millati lakana murtaddan yuqtalu 'ala kulli hal wa la yuqbalu 'afwu waliyil qisas. Sebab seandainya pelaku dosa besar itu kufur dengan kekufuran yang memindahkan dari agama ini menjadi kafir secara murni, secara totalitas, maka jadinya dia adalah murtad. Jadinya dia murtad yang dibunuh dengan sebab kemurtadan tersebut pada semua kondisinya. Tidak bisa dimaafkan, tidak diterima ya pemaafan dari wali qisas, yaitu dari ahli atau dari wali orang yang dibunuh pada perkara pembunuhan, ya Pak. Karena wali qisas, maksudnya wali qisas yaitu anggota keluarga dari orang yang terbunuh. Paham? Ketika ada seorang membunuh muslim, waliyadzubillah, muslim membunuh muslim dengan sengaja, maka pihak yang terbunuh boleh menuntut qisas. Tapi boleh juga ikhwan mereka memaafkan. Nah, seandainya itu kekufuran, apakah diterima pemaafan? Tidak, harus dibunuh karena dia murtad, ya tidak. Nah, tapi ketika pembunuh muslim dengan sengaja, kok ternyata diberi pilihan kepada pihak keluarga yang terbunuh, apakah menuntut qisas ataukah memberikan pemaafan dengan menuntut diyat saja? Taib. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya tidak sampai murtad. Karena kalau murtad ya tidak ada pilihan kecuali dipenggal, dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa saja yang mengubah agamanya dari muslim menjadi kafir, maka bunuhlah. Wala tajril hududu fi zina was-sariqati wa syurbil khamr, dan tidak akan berlaku hukum had pada zina, pada pencurian dan pada minum khamar. Karena zina untuk selain yang muhsan itu dicambuk berapa kali? Seorang yang berzina tapi dia belum menikah, berapa kali, Abdurrahman? Abah Sukaina? Dicambuk 100 kali. Kalau sarikah, orang yang mencuri, taib, maka hukum hadnya diapakan? Dipotong tangannya sampai pergelangan tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan keduanya, yaitu pencuri laki-laki maupun perempuan. Wa syurbul khamar, dan minum khamar, ini juga diberi hukum had dengan dicambuk. Taib. Dan terjadi khilaf tentang hukum had cambukan bagi peminum khamar. Wa hadzal qaulu ma'lumun butlanuhu wa fasaduhu bid-darurati fi dinil Islam. Dan perkataan ini, yaitu perkataan orang Khawarij, itu perkara yang diketahui kebatilannya dan kerusakannya secara darurat di dalam agama Islam. Dalam artian semuanya paham kalau orang-orang yang terjatuh dalam dosa itu tidak langsung dikatakan kafir. Wa muttafiquna ala annahu la yakhruju minal imani wal islami wa la yadkhulu fil kufri wa la yastahiqqul khuludu ma'al kafirin kama qalatil Mu'tazilah. Dan ahlu sunnah pun bersepakat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar tidaklah keluar dari keimanan dan keislaman, dan tidak pula
masuk ke dalam kekufuran serta tidak pantas untuk kekal di dalam neraka bersama orang-orang kafir, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Kenapa? Karena orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari iman. Taib, keluar dari iman dan di neraka kekal kelak. Fa inna qaulahum batilun aidha, sebab sesungguhnya perkataan orang-orang Mu'tazilah batil juga. Idz qad ja'ala Allahu murtakibal kabirati minal mu'minin, sebab Allah telah menjadikan pelaku dosa besar masuk dalam deretan kaum mukminin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas pada masalah pembunuhan. Ila anqal, sampai pada perkataan Allah, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Maka siapa saja yang memberikan pemaafan kepada saudaranya atau orang yang melakukan pembunuhan kemudian diberi pemaafan dari saudaranya, maka hendaknya dia mengikuti dengan ma'ruf. Menunjukkan apa? Di sini boleh memaafkan. Kalau seandainya dia kafir, tidak boleh dimaafkan karena murtad, harus dibunuh. Kemudian falam yakhrujil qatilu minal ladzina amanu. Orang yang membunuh itu tidak keluar dari deretan orang yang beriman, karena di awal dipanggil dengan apa? Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, menunjukkan orang yang melakukan pembunuhan masih kategori mukmin, walaupun mukmin yang apa? Yang berdosa, mukmin yang kurang imannya. Ini sisi pendalilannya untuk membantah orang-orang Khawarij, karena membunuh dengan sengaja dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih panggil mereka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian juga yang kedua pendalilannya masih diberi apa? Diberi peluang untuk dimaafkan. Kalau seandainya dia itu kafir berarti murtad, tidak dimaafkan. Karena apa? Hukumnya harus dibunuh. Kemudian sisi yang lain, akhwan, faja'alahu akhan li waliyil qisas, dan dijadikan saudara bagi wali qisas, min akhihi, disebut sebagai saudara. Saudara di atas keislaman. Wal muradu ukhuwatud din wa bila raib, dan yang dimaksud di sini adalah persaudaraan secara agama, tidak ada keraguan padanya. Berarti ada 3 pendalilan di sini dari ayat, diingat-ingat. Wa qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma ila an qala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Pada 2 ayat di surat Hujurat, ikhwan. Apabila ada 2 kelompok dari kaum mukminin mereka saling berperang, maka damaikanlah di antara keduanya, dan berperang saling bunuh-membunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Taib, fa nususul kitabi wa sunnati wal ijma' tadullu ala anna zani was sariq wal qadhifa la yuqtal, dan nas-nas dari Alkitab dan Sunnah serta ijma' menunjukkan bahwasanya orang yang berzina dan pencuri serta qadhif itu yang menuduh wanita suci berzina, tuduhan palsu, itu mereka semua la yuqtal, tidak dibunuh dengan sebab dosa itu, bal yuqamu alaiha, bahkan ditegakkan atasnya hukum had. Kalau pezina maka hukum hadnya jika bukan muhsan, dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Kalau itu zina muhsan maka itu dirajam sampai mati. Kalau pencuri, kalau sudah mencapai batasan nisab pencurian, maka dipotong tangannya. Berapa dulu nisab apa pencurian? Kurang lebih 100 apa?
400.000 hitungannya bagaimana dulu? Dirujuk lagi. Kita lewati dulu dalam fikih muyassar. 6. Batasan hukum had mencuri ya Pak. Sehingga dia pantas dipotong tangannya. Baik. Wal qadhif, dan yang menuduh wanita terhormat dengan perzinaan, maka dicambuk berapa kali ini? Abu Zur'ah 80 kali. Taib wala yuqtal, tidak dibunuh. Nah, padahal ala annahu laisa bimurtad, maka ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidaklah murtad. Taib waqad thabata fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kanat indahu li akhihi al-yawma madlamatun min 'irdin aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dirhamun wala dinar in kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi faturihat alaihi thumma ulqiya fin nar wal iyad billah akhrajahu fi sahihain. Dalam hadis ini yang dimaksud dengan hadis qisas. Qisas di akhirat, tapi yang qisas di akhirat ya dengan amalan. Siapa saja yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya pada hari ini, baik berupa kezaliman terhadap kehormatannya, menodai kehormatan saudaranya dengan membicarakan kebohongan-kebohongan atas nama orang itu, misalnya mencela, menyebutkan aib-aibnya, atau sesuatu kezaliman apapun terhadap saudaranya, maka mintalah kehalalannya dari orang tersebut pada hari ini selama masih hidup, sebelum tidak lagi bermanfaat dirham, tidak pula dinar. Dan sungguh apabila perkaranya di akhirat, kembalinya apa? Pada perkara qisas dengan amalan saleh. Tidak bermanfaat dirham dan dinar sebagaimana disebutkan di sini. Jika dia memiliki amalan saleh maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Tapi jika dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan maka diambil dari orang yang terzalimi keburukan-keburukannya, kemudian dipikulkan kepadanya, kemudian baru orang yang zalim tersebut dilemparkan ke neraka. Baik, hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik, makanya perkataan akhrajahu fi sahihain dikatakan oleh Syekh Albani walam arahu fi sahih Muslim. Jadi ini kekeliruan karena hadis tidak ada dalam sahih Muslim. Jadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari saja. Yang juga keliru seperti ini Syekhul Islam, dan kemungkinan memang Imam Ibn Abil Is menukil dari apa? Dari Syekhul Islam. Karena Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah mengatakan fi sahihain juga. Sebagaimana kita ketahui Syekhul Islam kebanyakan kitabnya ikhwan dari fatwa dan dari hafalan. Makanya ya sesuatu yang lumrah kalau ketika ada dalam benak beliau dikiranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ternyata hanya dalam Sahih Bukhari. Qala fathabata anna adh-dhalima yakunu lahu hasanatun yastawi al-madlum minha haqqah. Yastawfi al-madluma fiha haqqah. Atau yastawfi al-madlumu minha haqqah. Telah sabit bahwasanya al-zalim, orang berbuat zalim, yakunu lahu hasanat. Taib, dia memiliki kebaikan-kebaikan. Dalam hadis ini ya kan dihitung kebaikan masih ya kan. Kalau dia punya kebaikan orang yang zalim itu, maka diambil kebaikannya diberikan kepada yang terzalimi. Taib, yang orang yang terzalimi tersebut menuntut dari amalan kebaikan tersebut haknya. Berarti dia masih memiliki kebaikan. Kalau dia murtad maka semua kebaikannya terhapus. Ini pendalilan dari hadis. Fakadzalika tsabata fi sahih 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam
Qala ma ta'udduna al-muflisa fikum. Nah, apa yang kalian anggap orang bangkrut di antara kalian? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la dinar. Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar. Maka Nabi mengatakan, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati wa lahu hasanatun amsalul jibal. Muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dan dia memiliki kebaikan semisal gunung-gunung. Fayati waqad syatama hadza. Nah, kemudian dia datang tapi dia dulu di dunia setelah mencaci orang ini. Wa akhadha mala hadza, dan mengambil hartanya orang itu. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang itu. Wa qadzafa hadza, menuduh orang yang lainnya lagi. Wa daraba hadza, memukul orang ini lagi. Berbuat kezaliman yang banyak. Fayaqtasu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka orang ini meminta kisos dari kebaikan-kebaikannya dan orang yang lainnya meminta kisos dari kebaikan-kebaikannya terus. Fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Kalau sudah habis kebaikannya sebelum dia melunasi tuntutan-tuntutan tadi yang wajib atasnya, maka diambillah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang yang dizalimi, kemudian dipikulkan kepadanya, kemudian dia dicemplungkan ke dalam neraka. Baik, rawahu Muslim dari Abi Hurairah. Faqad qala ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at. Padahal Allah telah mengatakan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Dalla dzalika ala annahu fi hali isaatihi ya'malu hasanatin tamhu sayyi'atihi wa hadha mamsutun fi mawdi'ih. Ini menunjukkan bahwasanya di saat dia melakukan keburukan, dia juga di sisi yang lain melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan keburukan itu. Dan ini dijelaskan secara gamblang dan panjang lebar di tempatnya sendiri. Syahidnya bahwa dari hadis ini pahami dengan baik bahwasanya contoh dalam hadis muflis tadi, dia melakukan dosa-dosa besar tapi tetap ditetapkan dia memiliki kebaikan, menunjukkan dia tidak kafir, karena kalau dia kafir murtad tidak ada kebaikan yang tersisa. Ini pendalilannya. Baik. Sehingga apa yang diyakini oleh Mu'tazilah dan Khawarij jelas merupakan kebatilan. Cuman seorang sunni, terlebih lagi talabatul ilm, harus memahami dalil yang bisa mematahkan hujjah mereka. Baik, karena itu syubhat. Dan syubhat ikhwani fillah yang bisa melawannya adalah apa? Orang yang memiliki ilmu, para penuntut ilmu. Baik. Nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.